buat kasih-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Engkau anugerah yang terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Dengan segenap hati pagi ini kami mau menyembah Engkau. Engkaulah Tuhan satu-satunya di hidup kami. Tidak ada yang lain, Tuhan. Haleluya. Segenap jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita, kita mau sembah Dia. Engkau Tuhan di hidup kami. Tidak akan pernah ada yang lain di dalam hati kami selain Engkau saja satu-satunya menjadi penguasa di dalam hidup kami, Tuhan. Karena Engkau telah mati bagi kami, darah-Mu telah menyucikan hidup kami. Terima kasih Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya
sungguh ajaib di dalam hidup kami. Darah-Mu telah menyucikan hidup kami Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami kuat. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Dan sekarang kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan yang sudah Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kalau tanpa pengorbanan-Mu Tuhan, kami akan binasa. Tetapi syukur bagi kasih Tuhan yang telah mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan pagi ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami, bersama sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, sebab Engkau layak terima segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom. 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 Selamat pagi semuanya. Haleluya. Saya percaya kabar saudara adalah kabar yang luar biasa. Amin. Amin. Siap menari buat Tuhan Allah kita? Haleluya. Haleluya. Sekali Haleluya. lagi beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, meskipun musuh di depan kita, halangan melintangi kita, jangan takut, sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan bersama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, buat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dialah sumber kemenangan kita, amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belaksa di sisi
kemenangan demi kemenangan buat setiap kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau sediakan buat kami. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, siapakah kami ini? Sungguh Engkaulah Tuhan segalanya bagi kami. Engkau memilih kami. Engkau tidak memandang masa lalu kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Siapapun, Engkau tahu
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini kami boleh Tuhan belajar kembali dari firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu dan kami percaya bahwa setiap firman-Mu kebenaran itu memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau urapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu, dimanapun kami berada pada saat ini, kami mohon pengurapan Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi bagian di dalam hidup kami, dan firman-Mu hidup dan menggerakkan setiap aktivitas kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, dan setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Puji Tuhan ya. Hari ini kita berada pada tanggal 23 Agustus tahun 2020. Mari kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan menyatakan kesiapan kita. Sekali lagi saya undang kita berdiri bersama-sama dan mengangkat Alkitab kita. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi, aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini tema firman kudus hari ini adalah berkenan kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan saya kutipkan dari kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Firman Tuhan hari ini adalah berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita hari ini, yaitu agar setiap kita belajar berkenan kepada Tuhan. Ya, dalam setiap ibadah kita, dalam hari-hari kita mau belajar berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian saudaraku, bagaimana kita berkenan kepada Tuhan? Salah satu cara supaya kita berkenan kepada Tuhan adalah kita mempercayai Tuhan dengan cara berpikir yang positif. Ya. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita berkenan kepada Tuhan adalah mempercayai Tuhan, yaitu dengan berpikir positif. Kemudian saudaraku, kita tahu jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita kepada suatu tempat yang berlimpah dengan susu dan madu. Kata-kata berlimpah dengan susu dan madu adalah menggambarkan suatu suasana yang diberkati oleh Tuhan. Suatu keadaan yang baik, suatu keadaan yang berlimpah-limpah. Dan saya percaya bahwa setiap kita rindu, kita diberkati oleh Tuhan, kita berkecukupan dan tidak berkekurangan, kita ada di dalam kondisi yang sejahtera. Itulah yang digambarkan dengan kalimat berlimpah dengan susu dan madunya. Nah, mari kita akan membahas di dalam Bilangan pasal yang ke-13 dan sebagian dari pasal yang ke-14. Ya, saudara-saudara, kita masih berbicara tentang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Yosua. Dalam perjalanan iman Yosua, ternyata dia mengalami banyak pertentangan dengan orang-orang Israel. Bagaimana pertentangan ini? Karena orang-orang Israel selalu berpikir secara negatif. Dan itu juga yang menyusahkan hati Musa, yang membuat Musa juga menangis di hadapan Tuhan.
Ya, hatinya susah, saudara. Kenapa? Karena salah satu yang ada di dalam pikiran orang-orang Israel adalah mereka berpikir secara negatif. Mari kita akan melihat bagian yang pertama. Dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat yang kedua, bagian pertama adalah perintah mengintai negeri Kanaan. Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk memilih pemimpin-pemimpin dari tiap-tiap suku Israel. Kita tahu suku Israel ada 12 suku. Dan Tuhan berkata dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 dan 2, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi yang dipilih bukanlah orang-orang kroco-kroco, bukan ya. Bukan orang yang lemah imannya. Bukan pula orang-orang yang biasa-biasa. Tapi Musa berkata, Tuhan berkata kepada Musa, pilih para pemimpin, leader-leader, artinya orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang mempunyai perkataan yang baik, orang-orang yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang baik, orang-orang yang istimewa dari setiap suku Israel. Dan mereka mendapatkan orang-orang itu yang disebutkan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Ya, dari kitab Bilangan pasal 13 kita mendapati ada 12 orang dan mereka adalah orang-orang pilihan. Lalu dalam ayat yang ke-20 Musa memberikan satu pesan ya kepada ke-12 orang itu, yaitu ketika mereka diperintahkan, dikatakan pesannya, tabahkanlah hatimu. Tabahkanlah hatimu. Ya, saudara, Musa tahu bahwa perjalanan ini bukan satu perjalanan yang mudah. Musa memerintahkan, lihatlah negeri itu, bagaimana keadaan tanahnya, bagaimana keadaan orang-orangnya, bagaimana keadaan musimnya, bagaimana keadaan segala sesuatunya. Saudara, tabahkanlah hatimu. Nah, saudara, mari kita akan melihat bagian yang kedua. Setelah mereka berada 40 hari di tanah Kanaan, lalu ke-12 orang ini pulang. Ternyata pada waktu mereka pulang, mereka berbeda pandangan. Dari 12 orang yang diperintah oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan ini, mereka pulang dengan berbeda pandangan. Ada 2 pandangan. Ya, yang 10 orang, mereka mempunyai pandangan yang negatif tentang negeri yang mereka intai itu, negeri Kanaan. Tapi 2 orang ini mempunyai pikiran yang positif. Dan 2 orang ini adalah Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya, Kaleb ini adalah keturunan dari suku Yehuda dan Yosua bin Nun ini adalah keturunan dari Efraim, anak dari Yusuf yang unggul itu. Nah, saudara, bagaimana mungkin kedua orang ini berbeda dengan 10 orang? Padahal mereka melihat satu tanah yang sama, negeri yang sama, penduduk yang sama, dan semua keadaan yang sama. Tetapi kenapa ketika mereka kembali kepada Musa, mereka berpandangan yang berbeda? Saudara, ada sebuah ilustrasi, ya, satu perusahaan sepatu ingin mengembangkan perusahaannya ini supaya semakin luas, dan kemudian dia memerintahkan supaya salesman ini pergi ke daerah-daerah, pergi ke tempat-tempat, bahkan ke tempat-tempat yang terpencil. Nah, satu saat seorang salesman datang ke satu daerah yang agak dalam begitu, di pedalaman. Dan ketika salesman ini datang ke tempat itu, dia melihat
wah di sini orangnya kok pada nggak pakai sepatu, ya. Kalau saya jualan sepatu di sini mana mungkin laku. Jadi dia pulang, dia memberi laporan kepada bosnya, bos di sana tempatnya terpencil dan orang-orang tidak pakai sepatu. Mana mungkin kita bisa jual di sana. Lalu diutuslah satu salesman yang lain ke tempat yang sama, ke daerah yang sama. Saudara, apa yang terjadi dengan salesman yang kedua ini? Ketika dia melihat bahwa orang-orang di sana tidak memakai sepatu, dia berkata, ini kesempatan. Kesempatan untuk saya mempromosikan sepatu. Kesempatan untuk saya menjual sepatu kepada mereka. Ini peluang yang sangat besar. Karena di sini, di tempat ini belum ada orang yang pakai sepatu. Nah, saudara, ini adalah merupakan suatu gambaran bagi kita. Bagaimana mungkin orang melihat satu tempat yang sama, keadaan yang sama, tetapi mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Tergantung dari hati orang tersebut. Apakah dia berpikiran secara negatif atau dia berpikir secara positif? Kalau dia berpikir secara positif, apapun kesukaran yang ada di depannya, dia tidak akan pernah goyah, dia tidak pernah akan mundur. Nah, saudara, mari kita akan melihat seperti apa sih pemikiran orang-orang yang negatif itu. Kita membaca di dalam kitab Bilangan pasal 13, ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa ini, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikianlah juga mereka terhadap kami. Nah, saudara, ini pemikiran dari orang-orang yang negatif. Jadi pada waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, padahal mereka sudah melihat, menyaksikan sendiri, bahkan mereka membawa hasil dari tanah itu. Bahkan dikatakan anggur yang mereka petik, ya, satu tandan anggur itu harus dipikul oleh 2 orang. Saya rasa kita belum pernah melihat, ya, satu tandan anggur digotong sama 2 orang. Saudara pergi ke supermarket melihat anggur, berapa kilo sih satu tandan anggur? Mungkin 1 kilo, 2 kilo, atau mungkin paling banyak 3 kilo. Ya, tapi yang mereka petik di tanah Kanaan adalah sampai mereka memikulnya. Berapa puluh kilo itu, saudara. Mereka lihat itu. Tapi, saudara, mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Mereka lebih tertarik kepada hal-hal yang negatif. Apa yang dikatakan oleh mereka? Dalam pembacaan tadi dikatakan, kita tidak dapat maju. Mereka lebih kuat, kita tidak dapat maju. Saudara, barangkali ini yang kita pikirkan saat terjadi pandemi corona hari-hari ini. Mungkin ada di antara kita sempat berpikir seperti itu. Kita tidak dapat maju. Susah untuk maju. Lalu apalagi saudara, dikatakan negeri yang kami intai ini adalah satu negeri yang memakan orang. Kanibal. Negeri kanibal. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, atau hanya pemikiran mereka saja, bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan orang, orang-orang kanibal. Tidak dijelaskan, tidak diterangkan itu. Cuma barangkali itu adalah persepsi mereka, orang-orang ini adalah kanibal. Ya, juga dikatakan mereka lihat, kami lihat di sana orang-orang yang tinggi besar,
raksasa-raksasa, Nephilim, orang-orang yang luar biasa besar. Dan apa yang kemudian mereka pikirkan? Kan kami lihat diri kami seperti belalang. Siapa sih yang lihat diri mereka seperti belalang? Bukan musuh, saudara, bukan. Tapi diri mereka sendiri melihat diri mereka seperti belalang. Kasihan sekali, saudara. Inilah pemikiran orang yang negatif. Seringkali merasa kecil, merasa tidak berharga, merasa tidak berdaya, seperti belalang. Ya, kita tahu belalang pada zaman dulu dimakan oleh orang-orang. Ya, jadi mereka berpikir, wah ini raksasa-raksasa akan memakan kami seperti belalang. Dan disebutkan di dalam ayat yang barusan kita baca, bahwa mereka menyampaikan kabar busuk kepada orang Israel. Saudara-saudara, inti dari semua apa yang dipikirkan oleh mereka, pada dasarnya adalah bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka diperintah oleh Tuhan, mereka diberitahu oleh Tuhan bahwa negeri itu adalah milikmu, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, sekarang kita melihat bagian berikutnya, bagian yang ketiga. Kita mau belajar dari orang-orang yang punya pandangan yang positif, ya, yaitu yang diwakili oleh Kaleb dan Yosua. Jadi pada waktu mereka mendengar ke-10 orang ini membawa kabar busuk kepada orang-orang Israel, yang membuat orang-orang Israel pada waktu itu dikatakan menangis, mereka menjerit, mereka menangis. Bahkan orang-orang Israel mereka berkata, kita kembali saja ke Mesir. Bayangkan saudara, orang yang sudah dimerdekakan tinggal selangkah lagi masuk di tanah Kanaan, tapi bisa-bisanya mereka berkata, kita balik saja ke tanah Mesir. Kembali saja ke tanah Mesir. Saudara, mari kita akan lihat orang yang berpikir secara positif. Kita Bilangan pasal yang ke-14 ayat 6 sampai ayat 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, saudara-saudara, inilah orang-orang yang mempunyai pandangan yang positif. Padahal yang dilihat oleh 10 orang yang berpikir negatif tadi adalah negeri yang sama, penduduk dan orang-orang yang sama, tanah yang sama, hasil tanah yang sama, semuanya sama, cuaca yang sama, bahkan waktu yang sama. Tapi orang yang mempunyai pikiran positif, diwakili oleh Kaleb dan Yosua, berkata apa? Dikatakan, negeri yang kami intai adalah suatu negeri yang luar biasa baiknya. Ya, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, suatu negeri yang akan membawa kita kepada kesejahteraan. Karena memang itulah tujuan Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, bukan untuk menyengsarakan mereka. Ya, bukan untuk membuat mereka menderita. Tetapi Tuhan berkata mereka akan masuk ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Mereka akan sejahtera. Saudara-saudara, nah ini yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Dan kemudian
Yosua dan Kaleb berkata, jangan memberontak kepada Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang yang negatif tadi adalah merupakan satu bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Ketidakpercayaan kita kepada Tuhan itu sebetulnya adalah sebuah pemberontakan kepada Tuhan. Ya, saudara, kemudian Yosua berkata, jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Jadi kebalikannya, tadi yang negatif berkata, wah kita seperti belalang, mereka akan menelan kita. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kitalah yang akan menelan mereka. Nah saudara-saudara, lalu dikatakan berikutnya, perhatikan bahwa ilah yang mereka sembah, orang-orang Kanaan sembah, sudah meninggalkan mereka. Tapi Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka, Tuhan beserta dengan kita. Nah inilah pemikiran dari orang yang berpandangan positif. Jadi karena itu saudara, kepada siapa kita mau belajar itu merupakan suatu pilihan. Tapi saya mengajak saudara jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita mengikuti pandangan dari Kaleb dan Yosua. Meskipun hari-hari ini mungkin banyak tantangan di hadapan kita, tapi jika Tuhan berkenan kepada kita, kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita kepada satu tempat yang berlimpah dengan susu dan madunya. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, kita akan menyaksikan sebuah video klip, ya, beberapa menit tentang lebah dan lalat. Ya, kita bisa menyaksikan. Mengapa lebah cepat menemukan bunga, sedangkan lalat cepat menemukan kotoran? Karena naluri lebah hanya untuk menemukan bunga, sedangkan naluri lalat hanya untuk menemukan kotoran. Lebah tidak tertarik pada kotoran. Sebaliknya, lalat tidak tertarik pada harum dan keindahan bunga. Alhasil, lebah kaya akan madu, sedangkan lalat kaya kuman penyakit. Mengapa sebagian orang menjadi jahat dan sebagian orang menjadi baik? Karena orang jahat tidak tertarik pada hal-hal yang baik. Sedangkan bila ada hal-hal yang buruk, menyakitkan, gosip, bohong, permusuhan, mereka menjadi begitu bersemangat untuk menyebarkannya. Mereka orang-orang yang mudah diprovokasi, tanpa pikir panjang, langsung bereaksi. Orang baik ialah orang yang tidak tertarik dan tak mau merespon akan hal-hal buruk, menyakiti, isu yang tak jelas, hoax, semua hal yang berbau kejahatan yang sekalipun dilapisi isu agama. Apa yang dilihat akan menghasilkan apa yang dipikirkan, dan apa yang dipikirkan akan menghasilkan apa yang diperoleh. Hidup ini sangat tergantung dengan hati dan pikiran. Jika hati dan pikiran selalu negatif, maka apa saja yang dilihat akan selalu negatif. Dan hasilnya adalah penderitaan, sakit hati, kecewa, iri hati, sirik, kritik. Ingin bahagia? Mulailah dengan hati dan pikiran yang selalu positif. Maka apa saja yang dilihat akan selalu positif, dan hasilnya adalah kebahagiaan. Jika kita seperti lebah yang menghasilkan madu, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan mencicipi manisnya. Tapi jika seperti lalat, maka kuman yang kita tebarkan akan mencelakakan orang lain. Ciptakan positive thinking di setiap bangun tidur pagi.
renungkan firman Tuhan, dan berusaha melakukannya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Saudara, kalau kita menyaksikan video tadi tentang lebah dan lalat, kita bisa mengerti kenapa lebah lebih suka kepada bunga dan kenapa lalat lebih suka kepada kotoran. Dan kita tahu akibatnya apa, hasilnya apa. Lebah menghasilkan madu yang berguna bagi kesehatan manusia. Tapi sebaliknya lalat menghasilkan kotoran, menghasilkan kuman yang berbahaya bagi manusia. Ya, salah satu penyebaran penyakit adalah melalui lalat. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu saudara bertanya, lah kalau lalat bisa enggak berubah menjadi lebah? Kalau sudah lalat ya lalat, ya. Kalau lebah ya lebah. Ini sebuah ilustrasi bagi kita, saudara-saudara. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan, ketika kita dilahirkan baru di dalam keluarga Tuhan, kita dijadikan baru. Saudara, amin ya. Artinya apa, saudaraku? Kita bisa dirubah karakter kita. Yang tadinya seperti lalat, suka yang kotor, tapi dirubah menjadi seperti lebah, suka kepada bunga dan menghasilkan madu. Haleluya. Nah, saudara, sebagai penerapan hari ini, penerapannya adalah jika Tuhan berkenan kepada kita. Kata jika Tuhan berkenan kepada kita, ini adalah sebuah kalimat yang saya katakan kalimat yang luar biasa. Kenapa, saudara-saudara? Karena kalimat ini adalah merupakan suatu kalimat bagaimana seorang memposisikan dirinya. Kata jika Tuhan berkenan kepada kita, artinya dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Dan Tuhan adalah sebagai Tuhannya. Ya. Saudara, ketika seseorang memberontak kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan, bahkan orang-orang yang memberontak itu merendahkan Tuhan, tidak mempercayai kekuasaan Tuhan. Tapi ketika Yosua berkata, jika Tuhan berkenan kepada Tuhan, jika kita berkenan, jika Tuhan berkenan kepada kita, saudara, inti ibadah kita adalah Tuhan berkenan. Apalah artinya kita bersusah payah beribadah, tapi Tuhan tidak berkenan kepada kita. Semuanya sia-sia. Karena itu saudara, saya ingin mengingatkan kita semua di sini sebagai jemaat Tuhan, marilah ketika kita datang kepada Tuhan, kita memposisikan diri kita sebagai hamba-hambanya. Siapapun kita, entahkah kita orang muda yang gagah, yang perkasa, ya kita punya penampilan yang baik, penampilan yang bagus, atau kita mempunyai harta, kekayaan dan lain sebagainya, posisikan diri kita ketika kita datang kepada Tuhan sebagai hamba. Izinkanlah Tuhan yang memerintah hidup kita. Kita adalah hamba-hambanya. Kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Meskipun engkau mungkin mempunyai segala sesuatu di dunia ini, engkau kaya raya, engkau pandai luar biasa, engkau sehat luar biasa. Tapi hari ini ketika engkau datang kepada Tuhan, rendahkan dirimu dan katakan, Tuhan, kiranya engkau berkenan kepada kami. Ya, saudara-saudaraku, tidak ada hal yang lebih indah dari inti ibadah kita adalah kecuali Tuhan berkenan kepada kita. Nah, saudara-saudara, kita percaya kepada Tuhan, maka kita dapat mempunyai satu pikiran yang positif. Ya, jika kita percaya kepada Tuhan, kita pasti mempunyai pikiran yang positif.
Nah, saudara, saya ingin mengingatkan, positive thinking harus disertai dengan iman. Jadi tidak boleh kita hanya mempunyai pemikiran yang positif tanpa mempunyai iman. Ya, banyak orang mempunyai pikiran yang positif atau positive thinking. Saudara, tapi saya katakan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, ini sangat berbahaya. Saya akan kutipkan satu artikel dari seseorang, ya. Ini tentang berpikir positif. Seorang yang bernama Gabriel Oettingen, dia adalah seorang akademisi dari New York University, seorang Jerman, tapi dia berada di New York, ya. Dia bekerja sebagai profesor, ya, akademisi di New York University. Dia berkata begini, berpikir positif merupakan hal yang sangat ditekankan pada seseorang agar dia memperoleh hasil yang maksimal dan selalu bergembira dalam hari-hari yang dijalankan. Namun sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa berpikir dan berfantasi positif ternyata dapat berakibat terhadap munculnya perasaan depresi kemudian hari. Dilansir dari Huffington Post, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gabriel Oettingen dari New York University ketahui bahwa berpikir dan berfantasi positif merupakan sebuah tanda-tanda munculnya depresi di masa mendatang. Tetapi tentu saja tidak serta-merta dinyatakan bahwa tindakan berpikir positif itu benar-benar buruk. Oettingen menyatakan bahwa ketika seorang berpikir dan berfantasi mengenai sebuah hal positif, dia juga menyertakan mengenai berbagai halangan atau masalah yang mungkin dihadapi ketika hendak mencapai hal tersebut. Sebagai contoh, ketika berpikir untuk memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga, sebaiknya pikirkan juga langkah-langkah serta cara untuk membuat hal tersebut menjadi kenyataan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Oettingen ini, dilakukan 4 pencobaan dengan menggunakan partisipan baik orang dewasa maupun anak-anak. Pada pencobaan-pencobaan tersebut diketahui bahwa seseorang dengan khayalan yang positif cenderung mendapat nilai lebih rendah ketika diminta mengisi survei mengenai tanda-tanda depresi. Namun ketika dilakukan survei yang sama 1 bulan kemudian, orang-orang dengan khayalan positif cenderung memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi. Penelitian tersebut memang tidak membuktikan bahwa khayalan positif mampu menyebabkan depresi masa datang. Namun tetap menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab resiko yang muncul dan dapat menyebabkan depresi pada seseorang. Demi mencegah munculnya hal seperti itu, sebaiknya pikirkan juga langkah-langkah dan upaya yang perlu dilakukan untuk membuat khayalan tersebut menjadi kenyataan. Jadi Gabriel Oettingen memperingatkan kembali di dalam bukunya Rethinking Positive Thinking, pikirkan kembali mengenai berpikir positif. Ya, jadi saudara, ketika orang berpikir positif saja tanpa memiliki iman, ya, satu saat dia akan terbentur dengan masalah-masalah yang dia tidak bisa mengatasinya. Dan ketika dia terbentur dengan masalah yang tidak bisa diatasinya, lalu apa yang terjadi? Dia menjadi depresi. Saya menemukan bahwa banyak orang-orang yang menjadi aneh, berbicaranya aneh, bertindaknya aneh, kemudian omongannya besar-besar, tetapi tidak ada kenyataannya. Saudara, dia hanya berpikir secara positif, tapi tidak memiliki iman. Jadi, jika kita percaya kepada Tuhan, saya yakin dari hati kita timbul pikiran yang positif. Haleluya. Amin ya. Nah, saudara, orang yang tidak percaya kepada Tuhan seperti 10 pengintai itu, mereka berpikiran negatif. Nah, saudara, Tuhan mengingatkan melalui Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 13 mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin ketika engkau datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kita, maka engkau mempunyai pikiran yang positif. Apapun yang kau pikirkan sesuai dengan iman kita. Haleluya. Jadi saya ajak saudara-saudara, mari kita percaya kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun. Bahkan yang tidak bisa yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, yang tidak terjangkau oleh akal kita, Dia bisa melakukannya. Salah satu karya terbesar yang Tuhan lakukan adalah Dia, Allah yang menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu adalah satu peristiwa yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Tapi karena kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan itu. Mengapa Dia lakukan itu? Demi menyelamatkan kita, supaya saudara dan saya dapat ditebus oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hari ini saya ajak saudara-saudara untuk merendahkan diri dan berkata kepada Tuhan, berkenalah Tuhan kepada kami. Kita menutup dengan kitab Bilangan pasal 14 ayat 8. 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, menundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas pribadi kami masing-masing saat ini. Kiranya Tuhan berkenan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan di luar akal pikiran kami. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Bawa kami terus Tuhan kepada tingkat-tingkat iman yang lebih tinggi lagi. Sampai kami benar-benar berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah jawaban kami di setiap doa kami. Kami percaya Tuhan ketika kami menyembah kepada Engkau, Roh-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan untuk kebaikan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, hari ini kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami, atas ibadah setiap keluarga, dimanapun kami berada saat ini, sedang beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kami lakukan. Tuhan, karena itu mari Engkau turunkan berkat-Mu, anugerah-Mu kepada setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau menjamah setiap kami, Engkau memperbarui hati kami. Bahkan Engkau sanggup mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik Tuhan. Engkau mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga. Engkau memberkati Tuhan dalam pekerjaan, usaha kami, bahkan studi anak-anak kami yang dilakukan di rumah pun Engkau akan memberkati luar biasa Tuhan. Memberikan kecerdasan kepada anak-anak kami. Memberikan kekuatan kepada setiap kami, baik yang harus pergi keluar dari rumah, bekerja sendiri, bekerja di kantor, apapun yang kami kerjakan, kami minta penyertaan dan berkat Tuhan ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Mari Ibu Bapak semuanya kita siapkan persembahan kita buat Tuhan dan kita mau bawa kehadirat Tuhan. Mari. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami Tuhan. Kami kembalikan perpuluhan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-kebahagiaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan setiap persembahan kami Tuhan, agar berkenan di hati-Mu dan dapat digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja-Mu, di GBT Firman Kudus. Dan Engkau akan kembalikan berlipat kali ganda kepada setiap tangan yang telah mempersembahkan dalam sukacita, dalam kerelaan dan keikhlasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kami terus berdoa buat seluruh jemaat di GBT Firman Kudus tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat dan terus tetap pelihara iman kita kepada Tuhan. Saya himbau semuanya untuk terus berdoa, rajin untuk menyembah Tuhan dan rajin untuk membaca firman. Sebab hal itu yang akan memberi kesanggupan kepada kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, dan tetap andalkan Tuhan. Tetap semangat untuk beribadah minggu, beribadah komsel, dan doa multiplikasi keluarga. Jangan lupa kirim foto-foto terbaik keluarga Anda selesai beribadah. Kirim foto-foto tersebut kepada para PKS masing-masing. Kemudian dari para PKS akan diteruskan kepada Ibu Gembala. Dari Ibu Gembala akan kembali kepada para PKS, dikirim bersama foto-foto keluarga yang lain. Kemudian dari para PKS akan kembali di-share kepada Ibu Bapak semuanya. Nah, dari foto-foto tersebut kita bisa mengerti ibadah di seluruh jemaat dan kita bisa bertemu dengan keluarga-keluarga lain meskipun melalui foto. Untuk persembahan khusus untuk recording dapat melalui amplop-amplop yang sudah dibagikan kepada Ibu Bapak Saudara sekalian. Juga dapat ditransfer melalui rekening BCA seperti yang ada di Warta dengan berita untuk recording. Kemudian untuk anak-anak sekolah minggu Superbook, selama bulan Agustus
ada hadiah untuk semua anak yang rajin mengirimkan foto-foto ibadah dan hasil aktivitas kalian, dengan syarat tidak boleh bolong satu kali pun. Sebab semua foto akan dicatat oleh kakak-kakak pembina. Demikian warta gereja untuk minggu ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa menutup ibadah kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Amin.